memaafkan dengan cara yang merendahkan dan sebagainya. Nah, ini gambaran dari kehidupan. Kalau kita mengaku saya salah nih, saya banyak salahnya, ya, maka kita katakan khata ya, aku banyak kesalahannya, kesalahanku. Masih ingat kan? Dalam hadis iftitah itu ada satu di antara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari 9 itu kan ada satu yang diajarkan melalui jalurnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi salat kemudian diam sejenak, setelah itu ditanya pasca salat, apa yang kau baca Rasulullah ketika engkau diam sejenak? Itu kan sakata hunaidatan. Apa kata Nabi? Saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, aku mengakui. Nah, ini diajarkan kepada kita, ya. Jadi diajarkannya kepada kita. Kalau Nabi kan maksum. Makanya tadi penting saya tekankan, agak panjang saya terangkan. Kenapa kalimatnya selalu ya Rasulullah, untuk memberikan kesan bahwa apa yang diturunkan kepada Rasulullah, diajarkan kepada kita, itu kepentingannya kepentingan kita. Jadi kadang-kadang begini, kadang-kadang sebetulnya bagi Nabi ini nggak berlaku. Tapi dikeluarkan, dicontohkan oleh Nabi supaya kita mendapatkan pelajaran dari itu. Ya, Nabi kan maksum sifatnya, terjaga dari salah. Kenapa Nabi mengatakan kalimat ya Allah? Dengan aku mengakui banyak kesalahan, kekurangan-kekurangan yang telah diperbuat, itu contoh untuk kita. Bukan berlaku untuk Nabi. Awas ya. Hati-hati. Nah, kita punya kaidah, mesti belajar. Nanti kalau tidak paham tentang kaidah ini, salah memahami. Ya, seperti Quran surah ke-47 misalnya ya, dengan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah sampai kalimat wastaghfir lidzambik. Ya, Muhammad SAW kan minta ampunlah kepada Allah lidzambik, atas dosa yang kau perbuat, ya, kesalahan yang kau perbuat. Nah, ini maksudnya, itu maksudnya kalimat yang disampaikan pada Rasul untuk kita. Ya, diajarkan kepada kita. Itu bacanya pakai ilmu, namanya ilmu balaghah. Nanti ada isti'arah di situ babnya. Meminjam satu kata, dilekatkan sebagai contoh, ditujukan untuk yang lain. Nah, itu ada babnya. Karena Quran itu tinggi. Ya, sastranya tinggi sekali, nilai yang terkandung di dalamnya. Nilainya sangat tinggi sehingga bisa dibaca itu, dipahami dengan ilmunya. Ini yang menjadikan di surat Yusuf di pembukanya, Allah menyampaikan, kenapa Quran diturunkan pakai bahasa Arab? Di antaranya la'allakum ta'qilun, supaya kamu pintar. Ya, karena turunan gramatikal yang paling lengkap, itu nanti terkait dengan bahasa Arab, dari segi kebahasaan. Ya, nanti ada bacaannya ini, ilmunya ini, terapannya ini, maknanya ini. Itu maksudnya. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita akui kita punya banyak salah, maka di ujungnya kita katakan khataya ya. Nah, sifat Allah yang dihadirkan untuk memaafkan semua potensi salah ini. Inilah Rahman ya Allah. Rahman ya Rahman ya Rahman. Allah tidak menginginkan ada hamba yang lahir dalam keadaan bersih, yang baik, pulang-pulang kok kotor. Ada nodanya, ada naktah sauda, ada titik hitamnya, dan turunan-turunan yang lainnya. Karena itu Allah buka pintu bagi hamba yang mau kembali. Pintunya itu yang disebut dengan taubat. Babut taubah, ya, pintu-pintu untuk bertaubat, untuk balik. Nah, cara Allah menerima hamba yang datang lewat pintu itu untuk kembali kepada jalan yang benar, diantaranya adalah membuka dengan menghadirkan sifat al-afwu. Al-afwu itu sifat yang berpotensi memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh hamba. Jadi kalau hamba misalnya berbuat kesalahan, ya, saya salah, saya akui, saya katakan akhta'tu. Ya, kita salah, kami salah, kita katakan akhta'na. Sifat Allah yang memaafkan dan berpotensi menghapus kesalahan-kesalahan ini, itu disebut apa? Al-afu. Kalau kita minta misalnya kepada Allah, ya Allah, mohon maafkan aku, ya, mohon sayangi aku, gugurkan kesalahan-kesalahannya. Kita ingin sebutkan dulu sifatnya yang melekatnya. Kalau ini keadaannya, ya, sifat ini kalau kita ingin lekatkan, dibuang alif lamnya untuk menunjukkan sifat yang melekat kepada Allah, maka jadikan seperti ini. Ujungnya ditambah tasydid dengan menggunakan tanwin. Afuwun. Jelas? Afuwun, ya. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, aku sangat yakin hanya Engkau yang memiliki sifat pemaaf yang sempurna, yang berpotensi, ya Allah, menggugurkan, menghapuskan semua kesalahan-kesalahan hamba. Hamba sangat yakin hanya Engkau, ya Allah, yang memiliki kemampuan sempurna untuk menghapuskan segala kesalahan-kesalahan hamba. Karim, karena hanya Engkau pula yang maha mulia. Jadi ini menarik ini, teman-teman sekalian.
Kan ada ya, yang memaafkan ini hamba kan, makhluk. Kita tidak bicara Allah karena mukhalafatul hawadits, laisa kamitsli syai'. Allah berbeda, ya, totally different, sangat total berbeda karena Allah Khalik, yang lain makhluk. Kalau ada seseorang berinteraksi, tadi saya belum minta izin ya sama teman-teman ya. Baik, kalau gitu izin ya di tengah. Izin. Nah, kalau batuk itu jeda. Ya, kalau batuk kita apa? Itu jeda, bukan bagian dari pembahasan tapi jeda yang mengantarkan pada semangat yang baru. Contoh. Yuk sini ya. Kalau ada dua orang taruhlah salah paham kemudian berseteru. Terus menyadari gitu kan, yang satu menyadari bahwa dia berbuat salah. Lalu dia minta maaf. Saya minta maaf ya. Baik. Kan tidak semua orang-orang yang mendapati bahkan saudaranya meminta maaf merespon rasa permintaan itu dengan responnya serupa. Artinya apa? Belum tentu ada kegembiraan, ya, belum tentu ada penerimaan yang santai, yang enak, yang nyaman. Ada yang langsung memahami dengan tersenyum mengatakan, sudahlah, ya, itu nggak usah diingat-ingat, saya maafin dari kemarin juga, gitu kan, nunggu aja, kamu kok belum datang-datang. Ada yang begitu, ya. Ada yang bicara juga yang lain, oh baru nyadar ya, gitu kan, oh baru minta maaf sekarang, kemarin kemana aja? Ya, memaafkan tapi caranya ya tidak dengan cara yang menghadirkan kemuliaan. Memaafkan tidak dengan cara yang menghadirkan penghormatan. Sehingga dengan pemaafan itu ada ketenangan, ada ketentraman, ada kenyamanan. Biasanya yang kedua itu kan terjadi antara bawahan dengan atasan. Ya kan? Bawahan salah, yang bawah pegawai, apalagi pegawai-pegawai di bawah misalnya keliru, salah, ya, bawa minuman ke direkturnya, ke atasnya, tiba-tiba pleset, jatuh, pecah, atau tumpah minumannya, ya kan? Coba bayangkan kalau mengenai bagian pimpinannya, bagian tubuhnya, bajunya, dan sebagainya. Lalu, ya taruhlah misalnya pegawainya meminta maaf. Maaf Pak, tidak sengaja. Wah, kira-kira bagaimana respon atasannya? Ya, respon pimpinannya. Apa? Tidak sengaja? Kamu nggak punya mata? Padahal tahu ya, ngelihat bapak aja kan karena punya mata, Pak. Gitu. Ya, dan sebagainya. Tapi ini keluar ini kan. Ini kebayang ya gambarannya seperti apa. Nah ini teman-teman sekalian. Nah kadang-kadang ya udah besok jangan begini lagi ya. Baik Pak, ya karena besok kamu sudah nggak ada di kantor ini lagi. Bisa kamu selesai. Kamu hanya salah, hanya boleh sekali kerja dengan saya. Artinya kalau udah sekali salah, udah nggak kerja lagi. Kadang-kadang ada begitu. Nah, ini memaafkan, tapi dengan cara yang tidak mulia. Memaafkan dengan cara yang merendahkan dan sebagainya. Nah, ini gambaran dari kehidupan. Allah tidak begitu. Ya, Allah tidak begitu. Allah punya sifat-sifat yang sangat luar biasa. Walaupun hambanya luar biasa juga berbuat kesalahan, berbuat dosa, diakumulasikan, kerjain ini, kerjain itu, dan sebagainya. Tapi selalu diberi kesempatan sampai ujung akhir kehidupannya. Sampai nyawa di kerongkongannya.